sehingga kami masih bisa berkumpul di Monumen Pancasila Sakti Jarawan dan Selanjutnya. Mudah-mudahan nanti setelah pulang dari sini berkumpul sama keluarga pun masih dalam keadaan bahagia. Itu harapan kami semua. Kami atas nama Kepala Monumen Pancasila Sakti mengucapkan selamat datang kepada Monumen SDN 05 Tabungan ya. Dan selamat datang pada Bapak Ibu gurunya dan generasi semua. Nah, sekarang adik-adik sudah ada di Monumen Pancasila Sakti. Nanti adik-adik saya ada di 3 tempat. Yang pertama itu Biring 1. Biring 1 itu dengan koleksinya ada 7 pahlawan teknologi, ada 3 rumah bersejarah, ada sumur maut. Setelah Biring 1 kita menuju ke Museum Pengingatan PKI atau Komunis. Di museum tersebut ada 34 drama yang menerangkan tentang pemberontakan PKI di seluruh Indonesia, dari Jawa sampai Sumatera. Nanti ada di museum tersebut. Lalu yang ketiga di Museum Paseban. Di Museum Paseban ini itu ada 16 drama yang isinya
yaitu tentang penculikan para pahlawan kita, yaitu para pahlawan revolusi. Monumen Pancasila Sakti berada di Jalan Raya Wonogiri, Kelurahan Lubang Boya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Jumlah luas areanya yaitu 14,6 hektar. Dan monumen Pancasila Sakti ini juga dikelilingi ada beberapa daerah, seperti contoh itu di sebelah barat antara Taman Mini Indonesia Indah sama Rumah Sakit Asrama Haji. Kebaliknya barat timur kurang lebih dari satu sisi 500 meter. Di situ ada sungai. Sungai tersebut yaitu yang menggariskan dua provinsi, yaitu provinsi DKI Jakarta sama provinsi Jawa Barat. Kemudian di sebelah utara yaitu ada Pangkalan Hadi Perdana Kusuma atau lapangan pesawat terbang. Kebaliknya utara selatan itu ada markas besar Tentara Angkatan Darat atau Mabes TNI. Itulah yang ada di sekeliling Monumen Pancasila Sakti. Kemudian apa tujuan Monumen Pancasila Sakti dibangun? Yaitu tujuannya satu, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan revolusi. Yang kedua, mengingatkan kembali kepada generasi-generasi penerus supaya tidak terulang kembali gaya-gaya laten komunis. Apa itu gaya-gaya komunis? Yaitu musuh dalam timur. Contoh, ini ada dari Kota Pemalang ke sini, ya bareng-bareng, bahkan satu bis, bahkan BC berdampingan. Tetapi belum tentu satu pendapat, satu pemikiran, atau satu tujuan. Nah, itulah sih menurut saya. Ayo. Dengan apa ya? Terus? Pesan-pesan putra nih, biasanya putra seneng lari sana lari sini, di sana nggak boleh lari-larian, ya. Dan pembunuhan. Siapa yang disiksa, siapa yang dibunuh, yaitu yang paling pinggir, yaitu R. Suprapto. Ya, itu yang pakai sarung. Kemudian yang tengah, kalau ada yang nonton filmnya, itu yang mukanya disobek-sobek pakai silet, yaitu Jenderal Sutoyo. Baru yang paling ujung itu yang diikat di pohon mangga, itu Letnan 1 Pir Andrianus Tindian. Sejarah, kalau tidak dipugar seperti ini atau dibangun, ya, kalau lambat tahun, kalau ada hujan bawah tanah, otomatis akan penuh. Nah, sumur ini kedalamannya 12 meter, sedangkan diameternya ada 75 cm. Dan sumur ini masih ada airnya. Ini lampu yang di dalam sumur itu 2,5 meter dari permukaan tanah ini. Jadi ke bawahnya masih ada 9 meter, berarti kan masih ada airnya. Nih, sumur ini setiap harinya pada waktu itu sebelum tahun 65 digunakan oleh 13 rumah. Ya, untuk kepentingan minum, mandi, nyuci, dan sebagainya. Nah, tetapi sekarang rumahnya tinggal 3. Makanya yang digunakan oleh PKI pada waktu itu rumahnya tinggal 3. Makanya disebutnya 3 rumah bersejarah. Nanti 2 masih saya terangkan lagi. Nah, sumber inilah dengan kedalamannya 12 meter, terus diameternya ada 75 cm.
setiap harinya digunakan oleh ibu-ibu untuk masak-memasak. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1965, sumur inilah dijadikan tempat penguburan atau pemakaman. Siapa yang dikuburkan atau yang siapa yang dimakamkan, yaitu 7 pahlawan yang gagah perkasa yang berdiri di depan sana, yang disiksa dan dibunuh di rumah tersebut. Lalu dicatat satu persatu menuju ke sumur maut. Setelah sampai di sumur ini, kakinya yang diangkat, kepalanya duluan. Ya, setelah 7 pahlawan, bahkan ada yang diikat 2 jadi 1. Terus baru dihujanin peluru atau ditambahin lagi supaya meyakinkan meninggal semua. Nah setelah itu ini diuruk dengan tanah, diuruk dengan sampah, diuruk dengan tanah kembali, baru ditanemin pohon pisang. Tujuannya yaitu untuk supaya tidak mudah diketemukan. Siapa kita? Saya, Di mana kita? Lubang Buaya, Api ceria. sukses. Oke, siap. PKI sebelum penculikan dimulai, rapatnya di ruangan ini. Ya, pembagian tugas, siapa yang menculik, siapa yang menyiksa, siapa yang membunuh. Di sinilah pembagian tugas. Ini semua lengkap ya, pada waktu itu. Ada yang bagian masak, ada yang bagian mana di bagian sini. Ini, nah kalau dulu tahun 65 belum ada listrik, lampunya pakai petromak atau lampu minyak. Lantainya ini masih lihat, masih aslinya dari tahun 65. Ini semua tinggalannya Bapak Haji Sueb. Ini kursinya, mebel. Kalau sekarang ya sofa. Kalau sekarang nyari yang kayak gini dia bakalan nemu. Ya di toko mana tidak ada. Nah inilah robot-robotan yang dulu digunakan. Terus ada lagi tempat tidurnya atau ranjang besi. Nah ini ada besinya. Ini ya, jadi tempat tidurnya tuh masih sederhana sekali. Terus juga masih ada meja makannya yang ini. Nah ini ada pendaringan. Kalau di Jawa ya namanya apa? Buat penyimpan beras. Genong. Ya bukan itu apa? Sekarang namanya. Nah inilah penyimpan beras. Kalau orang nggak punya pendaringan pada waktu itu hidupnya akan boros. Apa? Selalu beli. Ya selalu pakai pendaringan. Pedaringan. Pedaringan bocor kalau udah pecah ning ngobor. Nah ini meja makan inilah yang berjasa bagi tokoh-tokoh PKI. Nah ini meja makan ini pada tahun 65 digunakan oleh pemimpin-pemimpin PKI makanan. Terus masakannya dari mana? Yaitu rumah dapur umum. Masaknya di sono, sini. Nah ini balinya ini dari tahun 65. Ini kalau siang ngadem di sini enak bener adem. Ya. Terus tempat tidurnya pun mungil karena beliau seorang diri. Ya, nih tempat tidurnya. Nah, kemudian ini lemarinya peninggalan Pulau Amro, terus lampunya karena belum ada listrik tahun 65. Nah inilah sesuai dengan aslinya. Terus kalau dulu belum ada kompor gas atau listrik, masaknya pakai tungku, bahan bakarnya pun pakai kayu. Nah ini, nah pakai kayu. Terus perabotannya yang masih ada yaitu dandang, terus drum, rak piring sama penggorengan. Inilah yang digunakan oleh Gerwani. Ya, siapa itu Gerwani? Gerakan Wanita Indonesia yang tugasnya masak-memasak sambil yaitu joget-joget menghibur bapaknya sambil nyanyi lagunya Genjer-Genjer. Inilah di tempat rumah inilah beliau masak-memasak. Akhirnya setelah masak dari sini selesai, baru dibawa ke tempat meja makan yang tadi. Ya, sebentar dari ruang penyiksaan rumah dapur umum. Kita lanjut ke pemerintah. PS harta nyata yang artinya PS perusahaan negara, harta uang, jasa pembuat. Jadi perusahaan negara pembuat uang alias pabrik duit. Itu dulu. Kalau sekarang disebutnya kantor peruri, perusahaan uang Republik Indonesia. Nah, mobil ini dipakai untuk antar jemput oleh karyawannya. Tetapi tiba-tiba di tengah jalan mobil tersebut dirampas atau dirampok oleh gerakan G13 PKI.
Setelah itu mobil-mobilnya disuruh turun, mobilnya dibawa oleh gerakan Gini Gerus PKI untuk mengangkut Jenderal di Panjaitan yang ditembak di rumah kediamannya, yaitu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, mobil inilah setelah mengangkat jenazah bahwa di Panjaitan dan Sumur, terus mau dibawa kembali, akhirnya di-stop oleh petugas yang ada di sini. Dipakai buat koleksi-koleksi atau tanda bukti kalau sekarang ya. Nah, inilah mobil sesuai dengan harta jasa ini. Nah, ini sesuai dengan kejadian pada tanggal 1 Oktober 1995 yang dipakai mengangkut Jenderal wanita yang ditembak di rumah kediamannya. Nah, nanti kalau ada sih yang jelas ya apa yang saya sampaikan ditambahin nonton 30 menit aja, nggak usah lama-lama. Nah, yuk kita masuk ke museumnya. Nah, ini paket atau miniatur. Paket atau miniatur ini yang menggambarkan sebelum tahun 65 yang ada di kamu tadi yang ada dilihat di ring 1. Ini aslinya seperti ini. Ya sebelum tahun 65 atau sebelum gerakan G13 PKI. Tapi yang ada dilihat atau ibu-ibu lihat tadi di sono rumahnya tinggal 3. Yang pertama yaitu ruang penyiksaan, pemiliknya Bapak Bambang Harjono. Baru yang kedua, rumah pos komando, pemiliknya Bapak Haji Sueb. Baru yang ketiga, rumah dapur umum. Nah, rumah dapur umum pemiliknya itu Ibu Amro. Ini yang sekarang ada dilihat. Terus sumurnya ini. Ya, sumurnya. Jadi ada 3 rumah, ada 1 sumur. Nah, inilah. Ini setelah kalau sekarang ada dia kalau foto di foto judulnya bagus, foto bapaknya otomatis bisa cerita, nggak ngomong ya. Oh tahun sekian kejadian di sini, nah otomatis bisa cerita. Inilah yang ada di 3 daerah itu betul terkait dengan Pemalang. Nah ini kasih dengan Pekalongan ya. Ini dulu tahun itu diberontak oleh PKI bu ya, nggak tahun itu. Nah itu tuh ya yang dari mana ya, maka baca judulnya. Nah, otomatis bisa cerita. Syukur-syukur, ini ada deh, pengen tahu persis. Nanti bisa lihat saya ya di foto ini, tulisan ini sejarahnya, ya, coba. Jadi tahu persis. Dia Pemalang ya, saudara. Terus, yang kedua, Bupati Lebak Banten yang dibunuh oleh PKI. Nah, ini Bupati Lebak Banten yang dibunuh oleh PKI, jasanya mau dilempar ke sungai atau mau dibuang ke sungai. Nah itulah siapa namanya R.H. Namun. Nah pada tahun sekian bupatinya pasti namanya beliau itu R.H. Namun, Raden Namun. Dan kita ke daerah Tangerang ini untuk di Kampung Sepatan khususnya ini Tangerang ada perampokan massal oleh PKI. Ternaknya diangkut semua, dibawa semua, ada kambing, kerbau, ayam, itu diangkut. Dan nggak boleh diangkut seperti harus berat bawa itu direbut terus bapaknya disiksa. Ibu-ibu ini sudah hidup, berangkat diambil, ibunya disiksa, akhirnya berangkat balik. Tapi bukan karena apa? Ibunya tidak memakan. Sehingga yang ada di daerah Tangerang Kampung Sepatan. Kita lanjut ke daerah Cirebon. Ini di Cirebon ada hotel Librik yang dipakai markas PKI. Nah, ini hotel tersebut dipakai oleh PKI. Ukur, kalau sebenarnya baru dimasukkan ke provinsi yang berbeda. Soal yang ada di seluruh Jawa Tengah. Nah, kita lanjut ke daerah Goreng-Gareng. Di sebelah barat kota Madiun, ini Goreng-Gareng ada pabrik gula namanya Rejosari. Nah, pabrik ini yang produksi gula pasir. Nah, ini ada rel kereta atau kereta api untuk transportasi pengangkutan tebu. Tapi setelah dikuasai oleh PKI, rumah ini pertahanan tokoh-tokoh ulama-ulama ditahan di rumah ini. Ini yang ada di Goreng-Gareng, Jawa Timur, di sebelah barat kota Madiun. Kita lanjut lagi ke, nah, terus juga ini ada pos polisi Tanjung Priok yang disebut oleh PKI. Nah, 2 orang tewas di tempat dan kondisinya senjatanya pun dirampas. Ini di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian di Sumatera,
timbul cekcok 2 orang tewas di tempat kejadian. Itulah yang ada di Nomatra Tanjung Murawa. Kita lanjut ke lantai 2. Kemudian juga Indra yang ditembak di kamar ya ini. Indra MC. Lalu yang kedua ini Indra M. Nah, ini KPK nih, dari
sapu tangan, jam tangan, kaos kaki, terus ada korek, juga ada robohnya masih. Ada radionya sama saja. Nih radionya beliau, radio Taman. Ku sudah mencoba untuk berikan bunga, ku sudah berjuang dan bertahan karena Citra Tambah cinta. Sadar aku sadar, aku ini siapa, orang biasa yang tak pantas dicinta. Mungkin ini salahku, tak bercerita. Aku menabur cinta di orang yang salah, dan aku sadar bukan siapa-siapa. Ku hanya punya cinta, tak punya apa-apa. Gayu tak bersambut, cinta pun telah pupus, terhempas di telan dusta. Ku sudah mencoba untuk berikan bunga, ku sudah berjuang dan bertahan karena cinta. Sadar aku sadar, aku ini siapa, orang biasa yang tak pantas dicinta. Biar ku terima dan berbaik sangka, kau tercipta bukan untukku. Ladies and gentlemen, please welcome Citra Tambah. Selamat siang Kak, salim. Cium pipi. Laki-laki. Kenapa sih Kak? Aku bilang sih. Jangan ya berdua sebelum bermain kita mau ngapain nih Kak? Mana sih caranya? Bola jadi sangka. Lalu mereka menggapai kedua ekor yang mana dia? Here we go. 1, 2, 3. Ini dia. Wow. Masih tepuk tangan lagi untuk Peter Zina. Semua sinyalnya juga ikut bertepuk tangan menggunakan silik dada atau namanya adalah fiction. Kalau gitu kita lanjut permainan kita mulai permainan pertama. Mana? Kemana? Nah, sendirian. Nama? Itu. Ngono bae ya jelunge. Apaan sih Kak? Apa mau masih panas? Aku takut hitam. Gak mau kan? Bolong polo bednya. Siapa sih? Semana? Gak mau. Ibu-ibu rempong. Ada siapa sih? Adik-adik, bener deh. Tungguin deh. Abang datang deh. Langsung nyusup kalau ada adik-adik.
Adek. Adek kenapa deh? Adek. Adek, tolong liatin abang deh. Adek, adek, adek. Adek, hai. Nah, udah. Adeknya sawan. Udah, cepat fokus. Fokus. Nyelam. Berenang. Sudut. Oke kan? Siap. Kalau kita menang, kita kasih tepuk tangan untuk Agus bersiap diri. Lempar bola di udara. Here we go. Agus. Ini dia. Wow. Balik-balik. Sesuai nama sampai. Kali ini kita lanjut apa Kak? Caranya bagaimana Kak? Bola di sana. Main Kak? Siap? Pemanasan. Satu dua, asik Pak. Goyang terus Pak. Goyang Mel, biar dia biar urus ya Mel. Ayo Kak, goyang gitu. Udah Bang, puyeng, jadi singa puyeng. Udah Bang. Шаһарда бір сұлу бар, ештеңе жоқ, ерке гүл бар. Сөздер айтсаң сол сұлуға, маған қарап күлін қағар. Сен менің жүрегімді иелеп алған, сен бағалмассың, сен бағалмассың. Қап-қара көздер, айтылды сөздер, жүрегіңді ашсаң. Lebih kompak semua semua. Oke, terima kasih atas tepuk tangannya. Langsung saja kita mengenalkan dua sahabat yang akan menghibur kepada semua siang hari ini. Di sisi kiri sudah hadir pria tampan. Gimana dia? Alfiano. Aduh, banyak sekali kan? Gimana? Kira-kira penonton ada yang mau coba nggak? Didorong seperti Kak Alvin. Mau nggak? Latihannya cepet Pak, ya cuma 1 jam Kak Alvin ya. Belum Pak. Berapa lama tuh Kak? Oh 1 tahun, waduh lama banget, keburu tua ya. Oke kalau yang ini boleh adik-adik yang bunda ya. Boleh dong penontonnya ini, kita tepuk tangan lagi semua kemong. Ini masih sekali siang Kak Alvin berenang bersama si lumba-lumba ya. Nah ini ada untuk adik-adiknya yang bunda bisa berenang seperti Kak Alvin Alfiano. Nama programnya itu adalah Swimming with Dolphin. Berenang bersama lumba-lumba. Cara daftarnya itu mudah ya, di pusat informasi. Waduh enak sekali ya. Nah, sekarang Kak Alvin Alfiano akan mencoba menekan tombol. Oh itu dia sudah disiapkan kembali ya. 2 buah bola yang menggantung. Cara mainnya adalah di sundel. Kalau berhasil boleh menonton dan berikan tepuk tangan semuanya ya. Bersiap-siap Ashanti ikuti arahan dari Kak Arif Fernandes. Gerakan sudah dia bawa Ashanti. Mana dia? Itu dia. Mana tepuk tangannya? Luar biasa ya, tinggi sekali lompatannya. Karena memang lumba-lumba ini sifat alaminya adalah melompat adik-adik. Dan ketinggian lompatan itu dapat mencapai 7 meter. Ya sekarang sudah disiapkan kembali 2 buah bola basket. Kalau adik-adik cara mainnya di dribble. Kalau lumba-lumba cara mainnya di gendong-gendong. Boleh sambil bola digendong penonton dan berikan tepuk tangan lagi supaya gemuk. Ini dia luar biasa ya, lumba-lumbanya pegang bola itu menggunakan siri dada atau pectoral flipper. Fungsi alaminya adalah siri body berbelok ke kiri dan juga ke kanan ya. Di dalamnya ada suara jadi sama seperti manusia ya. Jadi dikembalikan lagi ke sobat lagi. Pintar sekali lumba-lumbanya ya. Ya itu dia kita lihat sama-sama lumba-lumba itu sangat bersahabat adik-adik dan juga merupakan mama yang sangat pintar.
Dan sekarang sudah disiapkan kembali ya, itu dia lingkaran besar, lingkaran ganda atau double circle. Oleh ini cara mainnya adalah diterobos. Kalau berhasil boleh penonton berikan tepuk tangan semuanya. Ini dia konsentrasi Bowo Ashanti. Berangkat sudah dia mana dia main. Waduh, keren sekali ya. Tidak tersentuh lingkarannya karena memang lumba-lumba ini memiliki penglihatan yang sangat tajam adik-adik. Dibantu oleh radar yang namanya sonar sondification dan ranging. Makanya di alam bebas ini lumba-lumba bisa terhindar dari benda apapun. Oh, di sini sudah disiapkan kembali ya, lingkaran kecil. Kalau ini nggak mungkin diterobos dong kak. Oh, kamu aja mau ini permainan udah boleh sambil lumba-lumbanya. Muter-muterkan ulang-ulang penonton berikan tepuk tangan lagi dong. Dan tidak hanya dia, lumba-lumbanya juga bisa bermain di daerah sambil landing. Boleh penonton berikan tepuk tangan semangat lagi teman-teman. Dan ini dia bentuk sempurna dari si lumba-lumba. Bagian tubuhnya ada pesannya, dolphin morfologi. Di bagian belakang itu ada ekornya. Di bagian atas ada sirip tubuh ya, atau dorsal fin. Di bagian bawah ada sirip dada atau pectoral fin. Matanya ada dua adik-adik di kiri dan juga di kanan. Lubang napasan dari atas namanya blowhole. Ini diangkat ekor tinggi dengan salep-salep hormon semua itu luar biasa. Mulai dong penonton ini kita tepuk tangan lagi semua. Dan ini dia lumba-lumba berjenis hidup botol walaupun bukan hidungnya seperti botol ya, melainkan mulut moncong ataupun rostrum. Jadi yang muter-muterkan lingkaran itu adalah moncongnya adik-adik. Jadi dia dikembalikan lagi dengan sopan. Alvin, main bola sudah, main lingkaran juga sudah. Kita selanjutnya ngapain nih kak? Oh, mau mejeng kenalan sama adik-adiknya ya. Oke, boleh semua penonton tangannya di atas katakan hai. Halo, Bowo Ashanti. Oke, boleh di depan maju sekarang juga itu kayak adanya pakai baju pink ya. Boleh kita kenalan sama si lumba-lumba. Boleh disentuh, boleh dilus-lus, boleh ya. Oke, maju ayo sekarang juga. Malu-malu ya. Jangan malu-malu pak. Ayo dapat lagi ngomong di samudra. Nah ya. Gimana? Mau lagi atau cukup? Mau lagi? Yang kanan kiri mau coba nggak? Mau? Kalau mau ya maju ke depan ayo ya. Kita merapat lagi yuk. Kita kenalan sama Bowo dan juga Ashanti ya. Boleh kapan lagi lupa mumpung di samudra. Tempat lain mah belum tentu bisa. Nah dipanggil ya. Dikasih space dulu untuk Bowo Ashantinya naik terlebih dahulu ya. Hai, halo. Aduh, asik banget ya. Nah, boleh dilus-lus ya lumba-lumbanya, dicium boleh, diajak juga selfie juga boleh ya. Asal jangan dibawa pulang Pak Bu ya. Nggak boleh, berat lumba-lumbanya. Aduh, gimana? Mau lagi atau cukup? Mau lagi? Kalau mau lagi kita merapat lagi yuk ya. Kita halo, masa mundur ya ampun, aduh masa mundur, bilang mundur maju terus ya. Aduh, Calvin, tadi itu bapak tuh pakai baju putih yang di depan. Nah ya, mana lagi makan lagi kak. Aduh, gimana pak rasa airnya pak? Ya asin ya manis merek kelapa pak ya. Mundur, aduh pak, mundur bener pak, basah loh pak. Mundur ya. Beres ya. Aduh, Wah, aduh, jangan disiram-siram, Coba kita tanya dulu ya, kenapa penontonan disiram-siram ya? Kenapa disiram-siram, Nah, itu lumba-lumbanya lagi komunikasi Pak Bu ya. Itu pelatihnya aja yang ngerti, saya enggak. Aduh, apa katanya Calvin? Katanya Bowo. Panas kiri geser, aduh. Janganlah nggak boleh ya. Nggak boleh tapi nggak apa-apa sih kayak. Kenapa tuh mau dipanggil nggak mau, aduh. Pelit banget sih kan mau kenalan penontonnya nggak mau ya. Nah terus gimana nih Calvin?
nanti aja ya setelah selesai pertunjukan di kolam Golpinda ya. Oke. Boleh yuk semua penonton berikan tepuk tangan semua, come on. Aduh, asik sekali ya. Garis Marquez ya, Lamina ikut bergoyang. Boleh penonton yang keluar bergoyang semua dulu. Asik banget ya, siang-siang goyang sama lumba. Habis. Udah habis. Ini dia puasa sih. Gimana? Penontonnya mau lagi atau cukup? Mau lagi? Oh, coba yang mau lagi tangannya di atas, yang mau lagi tangannya di atas. Waduh, oke kalau gitu yang mau lagi. Besok datang lagi ya. Ya nggak apa-apa, banyak promonya Ancol ya. Oke, sekarang kalau DJ Febri in the house music. DJ Febri in the house music. DJ Febri in the house music.
DJ Febri in the house music. DJ Febri in the house music. Kita karya leluhur bangsa, cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Ada keris dan wayang, ada batik dan tarian, kapal pinisi, angklung, noken, pencak silat, semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga gagal budaya Indonesia. Bayangkan budaya, cintailah budaya negeri kita. Cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Bayangkan budaya, cinta
ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane tekamu dadi tombo ngobati ati sing loro muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa kowe sing paling ngerti marang kanane ati aku mau semangati ngusapi loku sing rapes milih pepujane ati kinaryo kembangi wangi sabar-sabar ngomong aku muka selawase dadi siji matur suwun Gusti pun maringi sing kemati namus lirane ngobati